Selamat bertemu lagi anak-anakku kelas 7. Kita masih di KD unsur senyawa dan campuran. Hari ini kita belajar tentang sifat fisika, sifat kimia, serta perubahan materi. Mengingatkan kembali apa saja yang sudah kita pelajari pada KD ini. Yang pertama, karakteristik benda padat, cair, dan gas. Konsep unsur senyawa dan campuran. Larutan asam basa netral atau garam. Metode-metode pemisahan campuran. Sekarang, poin yang kelima, kita belajar tentang sifat fisika dan kimia, serta perubahan materi. Sifat fisika zat. Apa sih sifat fisika zat itu? Sifat fisika zat itu berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisis dari zat tersebut. Jadi, kita bisa melihat ya, kita bisa melihat bagaimana keadaan zat ini, ya, bagaimana dia, semua ciri-ciri fisik itu masuk ke dalam sifat fisika dari suatu zat. Apa saja sih sifat fisika zat? Yang tadi Bu Re katakan merupakan penampilan fisis ya dari zat tersebut. Misalnya yang termasuk adalah wujud zat. Wujud zat kan kita bisa melihat ada gas, cair, padat. Kemudian yang kedua, kelarutan. Bagaimana suatu zat itu dia bisa larut? Kita bisa tahu ya. Gula misalkan, kita masukkan ke dalam air, kita bisa lihat proses dia melarut, kita bisa lihat. Kemudian warna, jelas ya, kita bisa melihat bagaimana warna dari suatu zat atau suatu materi, apakah dia hitam, putih, ya, bening seperti air, ya, seperti air keran yang kita pakai itu bening, susu warnanya putih. Nah, itu kita bisa tahu ya bagaimana warnanya. Kemudian daya hantar listrik, jelas ini adalah berkaitan dengan fisika karena daya hantar listrik itu berkaitan dengan satuan-satuan dan besaran-besaran listrik pada fisika. Kemagnetan ini juga termasuk sifat fisika dari suatu zat. Ya. Itu beberapa contoh penampilan fisis yang bisa kita lihat ya yang merupakan sifat fisika dari suatu zat atau suatu materi. Berikutnya, sifat kimia zat. Nah, sifat kimia dari suatu zat itu berkaitan dengan perubahan. Perubahannya tentu saja perubahan secara kimia. Bagaimana perubahan secara kimia itu? Perubahan yang melalui reaksi-reaksi kimia. Ya, tentunya dibantu atau terdapat zat-zat kimia yang berperan dalam proses perubahan tersebut. Ya, itu merupakan sifat kimia dari suatu zat. Penampilan kimia zat yang merupakan nanti suatu proses, suatu reaksi kimia, itu apa saja? Ya, contohnya terbakar, mudah terbakar, sifat kimia yang mudah terbakar, itu termasuk sifat kimia. Membusuk, ada proses pembusukan di situ. Berkarat, korosif, ya, itu juga termasuk sifat kimia. Mudah meledak, nah sudah mudah terbakar, dia juga mudah meledak, itu merupakan sifat kimia. Karena ada reaksi di situ, reaksi kimia. Demikian juga beracun. Racun ya, suatu zat yang mempunyai sifat beracun itu juga merupakan penampilan kimia dari suatu zat. Tentunya kalian bisa membedakan ya, bagaimana tadi penampilan fisis dari suatu zat dengan penampilan kimia dari suatu zat. Boleh beri gambaran perbedaan penampilan dari sifat kimia dan sifat fisika dari zat yang tadi ya. Kita lihat sekarang. Sifat fisika. Di mana sifat fisika itu merupakan penampilan dari fisik ya, fisis dari zat tersebut. Sedangkan yang kimia berkaitan dengan perubahan ya, merupakan reaksi. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat di sini tentang wujud zat. Nah, tadi kan ya Bude sudah menyebutkan ada cair, padat, ini contohnya ada es batu. Sedangkan pada sifat kimia itu mudah terbakar. Contohnya apa? Bahan yang mudah terbakar, misalkan apa? Minyak, ya. Kemudian kalau terkena api kan mudah sekali terbakar. Bensin, itu termasuk kimia, zat kimia. Ya. Warna pada fisika. Kemudian busuk, pembusukan.
Itu kan juga proses reaksi kimia yang terjadi ya pada suatu zat. Kemudian di sini ada kelarutan. Nah, tadi Bure memberi contoh gula yang larut dalam air. Nah, ini ada kopi ya, kopi larut dalam air panas ya. Kemudian di sini ada berkarat, ya besi yang berkarat. Itu juga kaitan reaksi antara air dengan udara ya, dia berkarat. Kemudian daya hantar listrik pada fisika ini ya, bagaimana kabel dalam listrik itu mampu menghantarkan arus listrik. Mudah meledak, contohnya botol parfum. Parfum itu kalau terkena cahaya matahari, ya masih adanya dia juga mudah meledak. Kenapa? Karena itu zat kimia di dalamnya. Kemudian yang sifat fisika kemagnetan, ya ada benda paku yang memiliki sifat magnet sehingga dia bisa ditarik oleh magnet. Kemudian juga yang kimia, beracun. Paling contoh, nah gas karbon monoksida yang dari kendaraan itu kan merupakan racun. Berarti gas monoksida itu dia merupakan sifat kimia. Ya, kenapa? Karena dia beracun, ya, merupakan reaksi kimia dari proses pembakaran dalam kendaraan bermotor. Ya. Itu gambaran dari perbedaan sifat fisika dan sifat kimia dari suatu zat. Ya, bagaimana penampilan fisiknya, bagaimana perubahan-perubahan kimia yang terjadi. Kalau tadi kita belajar bagaimana sifat zat, ya, ada sifat fisika, sifat kimia zat, ya, dari suatu materi. Nah, maka sekarang kita akan belajar tentang perubahannya, perubahan zatnya, perubahan materinya. Apa sih perubahan materi itu? Nah, perubahan materi itu adalah perubahan sifat dari suatu zat ya atau dari suatu materi menjadi zat lain, baik zat yang hasilnya itu menjadi zat baru ataupun zat yang tidak baru atau tetap. Itu disebut perubahan materi. Perubahan materi sendiri terdiri atas perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi sesuai dengan sifatnya, ada sifat fisika, sifat kimia, maka perubahannya pun ada perubahan fisika, perubahan kimia. Perubahan fisika, yaitu perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Berarti kalau begitu apa yang dihasilkan dari perubahan fisika? Nah, umumnya yang terjadi hanya perubahan wujud, perubahan ukuran, itu perubahan fisika. Kan berarti yang berubah hanya fisiknya, fisisnya tadi waktu kita belajar sifat zat ya. Jadi itu perubahan fisika, dia mengalami perubahan tetapi tidak menghasilkan zat baru. Kenapa? Karena yang berubah hanya wujudnya, hanya ukurannya. Itu perubahan fisika. Perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Umumnya terjadi perubahan sifat, kemudian juga perubahan struktur zat. Sifat dan struktur zat ini tentunya perubahannya melalui reaksi kimia. Ya, itu perubahan kimia. Jadi bukan hanya strukturnya, bentuknya, fisiknya yang berubah, tapi semuanya, strukturnya, sifatnya semuanya berubah. Sehingga dikatakan bahwa perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Supaya tidak bingung, nah, maka Bure berikan contoh perubahan fisika. Mana sih Bu yang dimaksud perubahan wujud, perubahan ukuran, perubahan bentuknya? Mana sih yang disebut perubahan fisika? Contoh, air dibekukan menjadi es. Berarti kan dari air beku. Berarti kan hanya perubahan wujud. Nah, kebalikannya, es lebur menjadi air. Nah, berarti kan dari bentuk es batu yang padat menjadi cair. Kayu dibuat menjadi meja. Kan mejanya tetap kayu, ya, isisnya tetap kayu. Baju dari kain. Kainnya dibuat baju, tapi kan tetap kain. Ya, itu perubahan fisika. Tepung dari beras, berasnya ditumbuk. Kan berarti hanya berubah ukuran dari bentuk beras menjadi bentuk tepung. Bata dari tanah liat, ini juga ya hanya berubah bentuk. Kue dari tepung, kain dari benang.
Kerikil dari batu besar yang dihancurkan. Gantungan kunci dari kain flanel, kalian membuat gantungan kunci dari kain flanel. Ya. Bentuknya jadi gantungan kunci, tapi bahannya tetap kain flanel. Ya, contohnya seperti itu. Jadi bentuk fisiknya itu tetap. Kayu jadi meja, kan tetap jadi meja kayu, tetap. Ya, jadi tidak ada perubahan bentuk, ya perubahan bentuk yang sampai zat kimianya berubah, tidak. Dia hanya berubah dari perubahan wujud atau perubahan ukuran, ya. Tepung dari beras menjadi tepung, berarti kan dari ukuran beras butir-butir menjadi butiran yang lebih kecil. Itu contoh perubahan fisika. Masih banyak lagi contoh perubahan fisika yang lain, ya, yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya contoh perubahan kimia. Mangga membusuk, kan dia berbau, ya baunya juga nggak enak. Itu berarti terjadi perubahan kimia, ya ada reaksi kimia di situ. Nasi menjadi basi, besi berkarat, kertas terbakar, ya proses fotosintesis. Kan tadi Bure juga menyebutkan bahwa perubahan kimia itu menghasilkan zat baru, sehingga beda dengan zat awalnya. Mangga membusuk, apakah bisa menjadi mangga lagi? Kan tidak. Ya, tuh. Kemudian besi berkarat, apakah bisa menjadi besi yang baru lagi? Kan tidak. Nasi menjadi basi, apakah bisa menjadi nasi kembali? Kan tidak. Ya, dia menghasilkan zat baru. Pembakaran bensin pada mesin, daun busuk menjadi pupuk, kan dia menghasilkan zat baru. Dari daun dia menjadi pupuk. Ya, di situ juga sudah ada zat-zat yang bereaksi. Kayu terbakar jadi arang, apa bisa arangnya menjadi kayu lagi? Kan tidak, ya. Kacang kedelai menjadi tempe. Pengolah makanan dalam tubuh sehingga menghasilkan kotoran atau feses dalam tubuh kita, itu juga terjadi proses perubahan kimia. Kenapa, Bu? Karena di dalam tubuh kita ada enzim. Enzim itu adalah zat-zat senyawa kimia yang mempercepat suatu reaksi. Nah, itu beberapa contoh perubahan kimia. Jadi jelas ya, kelihatannya ya, jelas perbedaan bahwa perubahan kimia dan perubahan fisika itu berbeda, ya. Itu kalau fisika hanya berubah wujud serta berubah pada ukurannya, besar menjadi kecil misalkan ya, itu. Sedangkan perubahan kimia ya berubah wujudnya, berubah strukturnya, ukuran, bisa kalau mau diteliti lebih dalam lagi, molekul-molekul di dalamnya juga berubah, ya. Itu senyawa-senyawa yang di dalamnya juga berubah, itu perubahan kimia. Kalau kita simpulkan, ya, perbedaan perubahan fisika dan kimia, yang pertama, kalau perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, jelas, ya, kayu dipotong-potong, tetap aja kayu, tapi ukurannya berubah, itu fisika. Perubahan kimia terbentuk zat baru, tadi ya, dari kedelai menjadi tempe, kan jadi tempe zat baru. Kemudian yang kedua, komposisi materi pada perubahan fisika tidak berubah, ya, gelas, ya. Es ya jadi cair, ya tetap cair, air itu, ya. Kursi dari kayu tetap kayu kursinya. Sedangkan perubahan kimia, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi berubah, ya, mengalami perubahan. Nomor 3, perbedaan yang ketiga, pada perubahan fisika tidak terjadi perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa, serta tidak terbentuk endapan. Jadi pada perubahan fisika dia tidak ada perubahan warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, perubahan rasanya, ya. Ya sudah, hanya ukuran dan wujud itu saja. Sedangkan perubahan kimia ditandai dengan terbentuknya gas. Bayangkan kalau kalian membuat tape, ya, di situ terbentuk gas dari singkong menjadi tape. Di situ ada gasnya, terbentuk gas. Endapan, nah, proses reaksi antara senyawa-senyawa kimia itu kalau sudah terjadi reaksi, dibiarkan dia akan membentuk endapan. Terjadi perubahan suhu, jelas, ya, panas itu, terbakar, ya, itu kapur yang dimasukkan ke dalam air, ya, batu kapur gamping itu kan dia mendidih, itu panas. Kemudian perubahan warna, ya, coba lihat saja nasi
nasi yang kita makan itu bagaimana? Contoh kita makan nasi yang putih, bukan nasi merah, kita makan nasi putih. Setelah nasinya basi, bagaimana? Sudah dia menjadi lembek, berair, berbau, ya kan? Terjadi perubahan warnanya juga berubah, ya itu. Kemudian perubahan rasa, jelas terjadi perubahan rasa, ya. Itu contoh perubahan kimia, ya. Itu kesimpulan kita tentang perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Demikian materi yang kita pelajari hari ini tentang sifat fisika dan sifat kimia zat serta perubahan kimia dan perubahan fisika dari suatu zat, ya. Semoga materi hari ini bisa menambah pengetahuan kita tentang keadaan di sekitar kita yang terjadi sehari-hari tanpa kita sadari, ya. Akhirnya Bure mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kalian belajar bersama Bure hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa teruslah belajar.